di kota aja banyak yang keteteran Be untuk hal kayak gitu Be. Ini Iya, bisa itulah. lama-lama nih dengan pola kopat-kopit yang terus kita nikmatin begini terus, Iya. bisa bikin goblok nih bangsa Indonesia Be. Wah, udah. Orang nggak bisa Jadi sekolah, lagi Be. berantakan nih kondisi negara kita nih Be. Ini berantakan sekarang. Ya, dan berantakan nggak tahu mana yang mau diselamatkan. Yang paling krusial adalah membentuk wibawa negara, membentuk wibawa pemerintah. Iya, ya sekarang kan yang diancam nih kewibawaan pemerintah, Iya. diancam oleh perbuatannya sendiri. Karena kalau ibarat orang kebakaran, ini api sudah kena rumah di RT yang sebelah ujung, kan kita mulai bebenah. Aturannya yang diselamatkan adalah surat-surat berharga. Ini yang diselamatkan jimat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue mau diskusi sama Babe Ridwan Saidi mengenai pemerintah Republik Indonesia yang gini loh Be. Sekarang ini kan baru-baru ini Pak Jokowi mengumumkan katanya ada komisi baru tuh Be ya. Komisi Kopat-Kopit sama komisi pemulihan ekonomi katanya rencananya kan Be. Lalu katanya BIN juga sekarang di bawah koordinasi presiden langsung. Di bawah koordinasi presiden langsung. Dan ada lagi yang menarik juga mengenai 5 jenderal polisi yang terlibat mengenai Joko Chandra itu loh Be. Iya. Nah tanggapan Babe mengenai hal ini, kira-kira fenomena apa ini barang Be? Begini kan sebenarnya apa yang hakiki yang sedang dihadapi oleh pemerintah sekarang? Iya. Apakah jawabnya membuat komisi pemulihan ekonomi, lalu komisi penanggulangan Kopat-Kopit, sementara gugus tugas Kopat-Kopit katanya bubar. Nah itu apa itu? Sekarang kita lihat ya, komisi pemulihan ekonomi orangnya pada itu juga, ya kan? Yang masuk tambahan baru tim pelaksananya yaitu Erick Thohir kan, yang lainnya kan itu juga, personel kabinet semua, ya kan? Kemudian tim komisi Kopat-Kopit itu menurut saya nggak akan bisa punya perencanaan kalau kita tetap bergantung kepada WHO. Karena WHO saban kali mengubah-ubah opsinya tentang Kopat-Kopit. Yang pertama dia bilang Kopat-Kopit itu main di air, ya kan? Jadi kalau Kopat-Kopit itu kayak setan kuncung, jalannya ngucruk-ngucruk begitu kan, setan kuncung begitu ya, kucruk. Tahu-tahu sekarang dia bilang Kopat-Kopit punya sayap, dia bisa terbang lewat udara masuk. Airborne ya. Airborne. Nanti apa lagi? Jadi kalau nurutin WHO nggak akan ada habis-habisnya. Jadi tidak akan banyak artinya membubarkan gugus tugas lalu bikin komisi Kopat-Kopit, itu nggak akan ada gunanya. Apa sih maksudnya nih barang nih Be? Nah itu kan sebenarnya komisi-komisi ini adalah organisasi di dalam organisasi. Ya kan? Itu jadinya apa sih namanya, overbodig kata orang Belanda, overlap dalam bahasa Inggris ya kan? Orangnya itu juga, tugasnya itu juga, ya kan? Dan ini dia tidak mengatasi masalah hakiki yang kita alami, yang kita hadapi. Sedang yang kita hadapi ini adalah melorotnya ekonomi. Menteri BUMN menagih dengan mendesak pemerintah agar segera melunasi hutang pemerintah kepada Pertamina sebanyak 140 T. Di samping PLN 90 T. Tapi Erick Thohir kan mengatakan yang Pertamina itu mendesak. Kenapa? Kenapa harus? Menurut saya pemerintah wajib segera membayar karena kemungkinan ini masih ada kaitannya dengan BPM, Batas Petroleum Maskapai. Lah kan itu Pertamina kan bibitnya kan dari sini, dari BPM, perjanjian tahun 50. Kalau itu yang diributkan Erick Thohir adalah utang Pertamina, saya rasa ada kewajiban kita dengan BPM, maka tidak mau harus disediakan uang sebanyak itu. Itu. Jadi kita lihat. Itu urgent kah, Be? Lah, bagaimana nggak urgent kalau itu hak atau share BPM? Bagaimana? Ya kan? Dia minta dong. Dia pasti dia minta. Kan begitu.
Kemudian kita lihat hal-hal yang lain yang dihadapi, itu di seluruh kabupaten di Inhu, Indragiri Hulu, itu kepala sekolah SMP mengundurkan diri. Wow. Iya. Kita lihat kemarin dirjen-dirjen di Departemen Kementerian Kesehatan mengundurkan diri. Kita tahu bahwa itu ada gantinya. Kepsek juga kan ada gantinya. Persoalannya bukan di situ. Mengapa dirjen-dirjen Kemkes mengundurkan diri? Mengapa Kepsek di Inhu sekabupaten mengundurkan diri? Itu kan nggak mudah mencari gantinya. Tentu ada persoalan. Jadi persoalan ini yang harus diselesaikan apa? Persoalannya adalah wibawa. Wibawa pemerintahan sebagai sebuah organisasi negara. Oke, wibawa pemerintah atau wibawa presiden? Ya, inklusif lah. Oke. Ya kan, inklusif. Karena kan kasus Indragiri Hulu nggak ada kaitannya, ya kan. Kewibawaan ini tanpa makin terganggu lagi dengan orang tua Gibran, ya kan, menuntun Gibran masuk pilkada. Ya kan? Seperti saya menuntun cucu saya masuk ke TK. Kan begitu? Nah, itu menjadi pergunjingan ramai. Ini menurunkan wibawa. Dinasti politik itu, Be, ya? Yes. Jadi yang perlu dia lakukan sebenarnya membentuk komisi pemulihan wibawa. Yang perlu. Serius nih, Be? Iya. Serius loh, Be? Bentuk komisi pemulihan wibawa. Jadi bukan komisi pemulihan ekonomi. Nggak bisa pulih karena ini bukan masalah sederhana. Ini masalah global yang dihadapi oleh Indonesia. Bukan sederhana. Jadi nggak bisa begitu saja selesai dengan komisi pemulihan ekonomi. Nah, orangnya itu juga. Dia dulu tim pemulihan ekonomi. Ternyata ekonomi nggak pulih oleh orang-orang ini. Sekarang dikasih lagi nomenklatur baru. Apa bedanya? Apa sih persoalan yang dihadapi sesungguhnya? Kerusakan ini serial. Selama periode Jokowi, serial. Belum lagi ada badan yang mau dilembagakan oleh undang-undang kan gitu, Be? Ada badan diundang-undangkan. Ada badan dibubarkan. 18 loh. Iya. Kan itu persoalan dengan pengangguran. Walaupun sebenarnya saya dari awal nggak setuju reformasi memproduksi terlalu banyak badan dan lembaga, kalau nggak salah sampai 70. Yang selevel kementerian? Iya, dapat dikatakan begitu. Atau selevel dirjen. Kan sampai 70 dia buat. Itu untuk apa? Apa gunanya kabinet? Kalau ada badan rupa-rupa badan dia buat itu. Sekarang dia kesulitan sendiri 18 tingkat. Lalu presiden menambah lagi kesibukannya dengan memegang tanggung jawab. Kalau koordinasi memang BIN berkoordinasi dengan presiden, koordinasi, ya kan? Lalu di bawah lingkungan Menko Polhukam. Awal dia dikeluarkan dari Menko Polhukam, BIN-nya. Kemudian terakhir presiden bilang saya yang pegang tanggung jawab. Lalu ketua BIN nggak pegang tanggung jawab lagi dong. Ya kan? Ini soalnya kalau mau diberhentikan, berhentikan saja. Jangan dengan menggunakan prase-prase baru yang merusak sistem administrasi. Sistem administrasi ini jadi rusak. Lalu kita lihat Menteri Pertahanan tiba-tiba menjadi penanggung jawab pangan. Itu kan disiplin anggarannya jadi kacau. Ini anggaran bakal beli meriam, ya kan? Tahu-tahu di dalam laporan nanti anggaran beli ubi. Loh, hubungannya sama pertahanan apa ubi? Ya kan? Ya, ini bukan soal ketahanan pangan saja, lain. Lain. Nomenklaturnya beda, pangan dengan pertahanan. Ya kan? Disuruh itu. Jadi ini sebenarnya kekacauan administrasi atau istilah yang dikenal mismanagement yang terjadi. Di dalam keadaan krisis ekonomi harus dikatakan, nggak usah malu-malu. Singapura nggak malu-malu kami resesi. Katakanlah itu, ya kan? Orang banyak sekali pengangguran kok. Orang bahkan ada BUMN yang menyuruh pegawainya untuk sukarela minta pensiun dini. Kan ada, saya nggak sebut aja namanya, ada itu. Nah itu kan gini, Be, ya. Jadi memang di dunia salah satunya kebijakan pendidikan pun sekarang juga lagi orang lagi pada goyang ya. Sampai kepala sekolah banyak yang mengundurkan diri kan. Memang berat loh, Be. Orang-orang di daerah tuh yang nggak punya handphone gimana mau menjalani kebijakan new normal ini kan, di pendidikannya harus pakai Zoom lah,
harus pakai model daring lah, online kita keluar sekolahnya. Iya. Anak-anak yang di kota aja banyak yang keteteran Be untuk hal kayak gitu Be. Ini bisa lama-lama nih dengan pola kopat-kopit yang terus kita nikmatin begini terus, bisa bikin goblok nih bangsa Indonesia Be. Wah, udah. Orang nggak bisa sekolah Be. Ini bisa kan nih kalau diteruskan kan 1 tahun anggaran anak-anak tidak bersekolah. Iya. Iya kan? Iya. Kan Zoom itu kan nggak banyak gunanya. Iya. Ya kan dilakukan. Membantu oke, tapi jangan dijadikan primer itu loh. Iya itu loh. Jadi ini kita lihat dan Menteri Pendidikan juga penjelasannya tidak tuntas. Iya. Ya kan? Sekarang dia jadi anggota Kopat-Kopit kan? Komite Kopat-Kopit kan? Komite Kopat-Kopit. Dia ikut. Iya. Nah ini yang saya melihat penyelesaiannya apa? Dan tinjaulah secara menyeluruh apa yang salah. Dia tidak cukup dengan marah-marah. Pemimpin tuh nggak boleh marah-marah di depan umum. Iya. Ya kan nggak boleh, ya kan? Iya. Kalau yang marah silakan marah tapi nggak usah pakai depan kamera lah. Nggak usah depan kamera. Apalagi tayangnya ditunda 10 hari kan itu aneh, ya kan? Jadi lakukanlah apa tuh retrospeksi apa yang salah. Kenapa Dirjen Depkes mengundurkan diri? Diberitakan mereka banyak tidak sependapat dengan Menteri Kesehatan Terawan, tapi saya nggak yakin. Kamu udah hampir setahun kok baru sekarang berbeda pendapat. Ya kan persoalannya nggak ada anggaran. Orang duduk meja, angguran dia keluar, dia bisa mengajar, memberi kuliah, dia bisa praktek. Iya. Jadi lagi berantakan nih kondisi negara kita nih Be. Ini berantakan sekarang. Ya, dan berantakan nggak tahu mana yang mau diselamatkan. Yang paling krusial adalah membentuk wibawa negara, membentuk wibawa pemerintah. Iya, sekarang kan yang diancam nih kewibawaan pemerintah, diancam oleh perbuatannya sendiri. Karena kalau ibarat orang kebakaran, ini api sudah kena rumah di RT yang sebelah ujung, kan kita mulai bebenah. Aturannya yang diselamatkan adalah surat-surat berharga. Ini yang diselamatkan jimat. Jimat yang diselamatkan, ya kan? Bukan itu surat-surat berharga. Nah sekarang kita ini sedang kebakaran. Apa yang mau diselamatkan dulu? Ya kan, jangan bermimpi dengan membentuk komisi pemulihan ekonomi itu, lantas ekonomi bisa pulih. Orangnya itu juga kok. Orangnya itu juga. Iya. Apa persoalan dengan perekonomian kita? Dia mesti cut off sejumlah anggaran yang kagak penting. Iya. Mesti cut off, mesti berani memotong semua anggaran yang kagak penting. Iya. Ya ini menarik banget ya teman-teman semua. Jadi memang wibawa pemerintah ini saat ini memang lagi diuji banget ini oleh rakyat Indonesia yang karena memang keteledoran dari kebijakan mereka sendiri, kebijakan pemerintah sendiri gitu kan Be. Tadi Babe menarik usulannya. Kalau perlu dibentuk komisi yang menjaga, tugasnya menjaga wibawa pemerintah. Ya, Komisi Pemulihan Wibawa. Pemulihan ya Be ya? Iya. KPW. Iya. Iya. Entah siapa ketuanya silakan lah. Tapi formatnya kira-kira gitu. Dengan pemerintah yang berwibawa, itu negara pun juga pasti akan berwibawa ke depannya. Juga kita akan dipandang di dunia internasional. Kita nggak usah bicara internasional dulu deh. Dipandang berwibawa dulu di internal. Iya. Di saat kita sudah kurang berwibawa di dunia internal, sulit kita untuk menjalani negara ini. Nah teman-teman semua, coba kalian tulis di kolom komentar. Apakah kalian mempunyai pandangan lain dari sisi ini mengenai kewibawaan pemerintah yang lagi diuji banget di sekarang? Nah, kalian coba sebarkan ke seluruh sosial media kalian kalau memang ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini. Gimana, Be? Iya, ada tambahan saya dikit. Di zaman kabinet tahun 50-an, itu namanya krisis kesah. Krisis kewibawaan. Kalau sudah masuk krisis kewibawaan, kabinet jatuh. Iya. Iya. Nah teman-teman, coba tulis di kolom komentar. Kalau ini bermanfaat, sebarkan ke seluruh sosial media kalian. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.